Terima kasih untuk band rock Kaisar. Cocok sekali karena saya punya mitra bisnis hebat namanya Pak Kaisar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada malam hari ini saya akan mengupas tentang teknik bagaimana cara saya belajar. Dan ternyata apa yang saya praktekkan dulu itu ada di buku ini. Ada di buku Life Revolution. Di buku ini dikupas tuntas kenapa nasib orang itu kan ada 3 ya. Pertama, sangat makmur. Kemudian kaum menengah. Sangat makmur ini gaya hidupnya itu luar biasa. Penghasilannya luar biasa, ilmunya spektakuler. Nah, kalau yang middle ini, kaum menengah ini ilmunya luar biasa. Penghasilannya biasa. Gaya hidupnya luar biasa. Utangnya pun luar biasa. Terus yang nomor 3 ini kelas bawah. Kelas bawah itu kepengen seperti yang middle. Gaya hidupnya itu kayak seperti middle, tapi penghasilannya itu separuh dari middle. Dan utangnya banyak. Ya. Jadi di buku ini sudah saya praktekkan ya. Dan saya cari buku ini apakah ada apa yang saya praktekkan dulu itu ada bukunya, ternyata memang ada. Jadi orang tentunya sudah belajar banyak ya. Belajar banyak. Banyak sekali yang kita pelajari. Di pengajian kita dapat ilmu, di sekolah dulu kita dapat ilmu. Diskusi kita dapat ilmu, ikut home sharing kita dapat ilmu, apalagi ikut seminar. Mendengarkan audio itu, audio bisnis pun juga dapat ilmu. Kemudian baca buku itu dapat ilmu. Tapi kata orang Jawa itu ilmu kelakone kanthi laku, ya kan? Jika tidak melakukan, maka apa yang kita baca tadi, apa yang sudah kita pelajari tadi ya hanya sekedar bacaan, hanya sekedar retorika, hanya sekedar pengetahuan. Tapi tidak nancep sebagai ilmu. Nah, ternyata di buku ini juga dikupas. Ya, dikupas tuntas di sini. Bahkan sampai cara mikir pun diajarkan di buku ini. Kan kita sering ketemu dengan orang itu, dia bilang begini, mikir dong. Caranya positive thinking dong. Caranya kemudian keep fight, harus optimis. Caranya optimis, hidup itu proses. Caranya proses. Ternyata orang yang sering ngomong proses, kemudian suruh kita mikir, kemudian hati-hati dong kalau ngomong. Itu ternyata ketika kita balikkan ke mereka, itu mereka sendiri nggak ngerti, nggak sadar, atau mungkin asal comot, kan, asal copy paste aja. Nah, ternyata di buku ini dikupas. Oke, saya bacakan dulu ya sebelum nanti ke apa yang sudah saya praktekkan dulu. Di bukunya Pak Tung Desemaringin, di buku Life Revolution atau Merevolusi Hidup, di bab 4, di bab 4 ini dikupas tentang ilmu berpikir. Wah, ternyata ada juga di sini. Ilmu penting yang keempat yang harus kita kuasai adalah ilmu berpikir. Ternyata ilmu berpikir itu rankingnya nomor 4 atau urutannya keempat terpenting. Ternyata apa yang saya omongkan tadi ada di sini juga ya. Ya, ilmu penting yang keempat yang harus kita kuasai adalah ilmu berpikir. Pernahkah Anda diminta mikir dong?
Kalau ada orang yang berkata seperti itu, cobalah Anda membalas dengan bertanya balik. Seperti, caranya mikir? Pakai otak dong. Caranya? Mikir enggak sih? Caranya? Kamu ini goblok ya? Enggak tahu caranya mikir? Iya, gimana caranya mikir? Kalau Anda bertanya kembali kepada dia, yaitu caranya, kepada orang yang meminta Anda untuk berpikir, seringkali dia sendiri tidak tahu bagaimana cara berpikir. Serem kan? Nah, sampai baca buku dong, caranya. Ternyata selama ini kita salah semua dalam membaca buku. Bahkan cara mengikuti seminar pun pada salah. Karena kalau mengikuti seminar NDO, caranya benar, itu nggak perlu ngulang itu. Nggak perlu ngulang. Anda nggak perlu ngulang itu. Karena Anda akan mengadakan NDO sendiri. Tapi karena kita tidak tahu caranya belajar di NDO, makanya Anda datang terus-menerus, ya kan? Disuruh datang terus-menerus. Kenapa? Nggak dong-dong. Bahkan baca buku marketing plan, itu dibaca berkali-kali pun nggak dong-dong. Kenapa? Nggak tahu caranya. Makanya sudah bertahun-tahun ikut NASA, peringkatnya masih mencelok di manajer terus ya. Oke. Seberapa penting ilmu berpikir dalam hidup ini? Setiap kita menerima rangsangan panca indera dari yang kita lihat, kemudian kita dengar, mencium, kemudian merasakan, dan atau ketika kita menyentuh. Rangsangan ini diterima oleh otak dan diberikan. Oh, sebentar. Ini bukunya tebal sekali. Ini kalau nggak saya giniin nggak terbaca ini. Setiap saat kita menerima rangsangan panca indera dari yang kita lihat, dengar, mencium, rasa, dan sentuh, rangsangan itu diterima oleh otak dan diberi arti. Biasanya artinya hanya nikmat, netral, dan atau sengsara. Lalu otak akan merekam, mengingat-ingat, dan membandingkan dengan ribuan tahun pengalaman nenek moyang kita yang tertanam di dalam DNA kita. Data yang terkumpul, perasaan, pengalaman, masa lalu, masa sekarang, masa depan, dan tujuan kita. Atas dasar ini kemudian kita bertanya, menjawab, menyimpulkan, memutuskan, bersikap tertutup, bersikap terbuka, bertindak atau tidak bertindak tertentu, melakukan tes dan membandingkan hasil tes, dan yang terakhir adalah menjalankan atau membuat tindakan sehingga menjadi kebiasaan tanpa membandingkannya lagi. Itulah yang disebut dengan proses berpikir. Begitu menjadi kebiasaan, kita sudah tidak berpikir lagi. Bahkan akhirnya akan menjadi refleks atau otomatis. Proses berpikir sama dengan, atau proses berpikir adalah menerima rangsangan, kemudian memberi arti, lalu merekam, kemudian membandingkan, lalu bertanya, kemudian menyimpulkan, dilanjutkan bertindak, lalu tes operate atau tes execute, kemudian selesailah menjadi kebiasaan. Di seminar saya lontarkan pertanyaan, Anda berpikir untuk apa? Banyak orang yang menjawab untuk memecahkan masalah. Padahal kalau masalah kok dipecah, jadinya banyak. Paham tidak? Kalau Anda punya masalah dan masalah Anda coba dipecahkan, dan masalah itu akhirnya pecah, akhirnya masalah tadi menjadi banyak dan kecil-kecil. Sebagian lagi menjawab untuk menjawab pertanyaan, untuk mencari jalan keluar, supaya tahu jawabannya.
Memang benar seperti itulah berpikir pada orang-orang normal yang tidak waras. Anda kepengen jadi orang normal atau orang waras? Karena kalau orang normal belum tentu waras, tapi kalau orang waras jelas-jelas sudah normal. Memang benar seperti itulah berpikir pada umumnya orang. Kendati demikian, bila kita berpikir hanya untuk menyelesaikan masalah atau mencari jawaban apa yang terjadi, ketika masalah telah terpecahkan, pertanyaannya terjawab dan dapat solusinya dari hasil pemikiran kita tadi. Apakah kita sudah berpikir atau tidak? Ternyata tidak. Oleh sebab itu, salah satu kelemahan umum dari cara berpikir adalah orang berpikir untuk supaya tidak berpikir lagi. Ya, orang berpikir untuk memecahkan masalah supaya dia tidak berpikir lagi. Karena kita berpikir untuk mencari solusi. Padahal ilmu berpikir tidak hanya untuk memecahkan masalah dan mencari solusi saja. Meskipun memecahkan masalah atau mencari jawaban juga boleh. Akan tetapi lebih baik kalau berpikir untuk terus meningkatkan diri dan manfaat diri. Jadi berpikir untuk latihan supaya kita nanti jadi ahli berpikir. Bukan nunggu ketika ada masalah baru berpikir. Nah, celakanya kita tidak berpikir, malah minta pendapat orang lain. Pendapatnya kepada orang yang salah lagi. Sudah saya katakan, tetapi perlu diulang di sini. Ruangan yang terbesar di alam semesta ini adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan manfaat diri. Dengan demikian mestinya bukan hanya ketika mengalami masalah baru atau ketika mengalami masalah baru berpikir, melainkan sudah berpikir sebelum masalah itu terjadi, sehingga kita sudah berpikir dan mengambil tindakan agar masalahnya tidak terjadi lagi. Contoh, banyak orang tidak pernah berpikir untuk menyiapkan masa pensiunnya. Orang tidak pernah berpikir untuk menyiapkan sumber-sumber penghasilan yang kelak bisa menghidupi kita dan ketika kita butuhkan sudah tersedia. Tetapi kita baru kebingungan ketika tagihan banyak. Contoh, apakah Anda sudah menyiapkan apakah Anda sudah menyiapkan suatu usaha yang setiap bulannya menghasilkan 50 juta tiap bulan? Sehingga kelak dengan 50 juta Anda bisa memiliki tabungan sebesar 10 juta tiap bulannya untuk cadangan kalau ada sesuatu hal terjadi. Rata-rata tidak. Begitu ada sanak famili kita mendadak sakit, ide kita hanya satu. Cari pinjaman. Ya kalau ada yang minjemi. Kalau tidak, jual tanah. Ya kalau punya tanah. Jual warisan, ya kalau punya warisan. Kalau orang seperti saya ini, warisan aja nggak punya. Kacau beliau kan. Banyak orang tidak pernah berpikir untuk menyiapkan masa pensiun. Akibatnya ketika pensiun, mereka tidak siap dan terjadilah masalah-masalah secara keuangan. Andai kita sudah berpikir untuk meningkatkan diri dan bertindak untuk menyiapkan masa pensiun, pada saat pensiun tiba, kita sudah tidak perlu mikirin lagi. Karena tidak ada masalah keuangan. Betul ya? Ilmu berpikir ala Edward de Bono dan Tung Desem Waringin. Ada banyak ilmu berpikir, salah satunya dari
Bapak ilmu berpikir. Wow, ini ada Bapak toh. Ada Bapak ilmu berpikir. Beliau bernama Edward de Bono yang mengemukakan teori topi berpikir, di mana cara orang berpikir diumpamakan terbagi atas warna-warna topinya. Teorinya yang ada di buku Six Thinking Hat saya bahas secara bebas dengan tambahan serta contoh dari pengalaman pribadi saya. Anda tentunya pernah mencari dan membaca buku-buku Edward de Bono untuk lebih detail dan sesuai aslinya. Yang pertama, topi putih. Cara berpikir topi putih. Topi putih itu adalah topi fakta. Sama seperti warnanya yang melambangkan bersih, putih adalah cara berpikir berdasarkan data, angka, bukti, dan fakta. Kelebihannya cara berpikir ini adalah keputusannya jauh lebih tepat, lebih objektif, lebih terbebas dari asumsi ataupun terbebas dari perasaan dan persepsi. B, kelemahannya cara berpikir ini adalah memakan waktu untuk mencari data, mencari angka, bukti, dan fakta yang tepat. Bila mendapatkan data, angka, bukti, fakta yang salah, maka keputusannya akan salah. Ketika melihat data, angka, bukti, dan fakta yang yakin 100% benar, maka cenderung mengabaikan data, angka, bukti, fakta yang lain. Padahal, seperti contoh pada gambar bab 3, satu orang melihat suatu angka dan menyebutkan bahwa angka tersebut adalah 9, sedangkan yang lain menyebutkan angka tersebut adalah 6. Satu fakta bisa berbeda arti. Dua-duanya bisa sama. Sama-sama benar atau sama-sama salah, tergantung dari sudut pandang. Ketika data-data membuktikan bahwa keputusan seseorang itu benar, orang cenderung menganalisasi bahwa data-data tersebut akan menjadi tren dan bisa menebak masa depan orang lain. Contoh, di dalam sebuah arena perjudian, di permainan menembak koin yang dilempar ke atas, ketika jatuh ke meja yang muncul tulisan angka atau gambar burung. Oleh bandar dikeluarkan statistik 10 hasil terakhir. Ternyata 10 hasil terakhir ini koin dilempar muncul gambar burung secara berturut-turut. Nah, sekarang Anda tebak ya. Anda tebak ya, koin yang dilempar ke 11 kalinya akan muncul angka atau gambar burung. Mungkin Anda akan menebak bahwa data, fakta, dan bukti sudah 10 kali berturut-turut selalu muncul gambar burung. Maka Anda membaca pola dan menebak yang ke-11, kemungkinan terbesar akan muncul gambar burung lagi. Mungkin Anda akan terjebak bahwa Anda sudah belajar ilmu statistik. Dan Anda tahu bahwa kemungkinan lempar koin adalah 50% keluar tulisan angka, 50% keluar gambar burung. Karena data menyatakan sudah 10 kali muncul gambar burung, maka yang ke-11 kemungkinan terbesar akan muncul tulisan angka. Ternyata dua kemungkinan di atas adalah salah. Walaupun kemungkinan muncul tulisan angka tetap 50% dan gambar burung tetap 50%, bagi yang ahli statistik, Anda akan menebak dengan 10 hasil data terakhir. Padahal 100 hasil data terakhir yang muncul tulisan angka sudah 80 kali. Sedang gambar burung dengan tambahan 10 hasil data terakhirnya tadi baru muncul 20 kali. Dengan data terbaru ini, Bila merasa ahli statistik, Anda akan menebak lemparan koin terakhir kemungkinan terbesar akan muncul gambar burung. Padahal 1000 hasil data terakhir 750 kali muncul gambar burung. Sedangkan tulisan angka baru 250 kali. Solusinya adalah agar lebih cepat dalam mengambil keputusan sebelum meeting disiapkan dulu data-data serta
bukti pendukung bahwa data, fakta, angka, bukti tersebut benar dan sumbernya juga benar. Dan tetap terbuka dan mempertimbangkan data, angka, bukti, fakta lain yang berbeda dari sudut pandang orang lain sehingga keputusannya akan lebih jauh bijaksana. Topi merah. Topi merah adalah topi perasaan atau intuisi. Sama seperti warnanya yang melambangkan kemarahan dan berani. Topi merah adalah cara berpikir secara intuisi, pengalaman, dan perasaan suka ataupun tidak suka. Ciri-ciri orang yang menggunakan cara ini biasanya punya kalimat luar biasa. Ya, ini penting ketika nanti Anda follow up. Ya, yang bagian ini paling penting ketika Anda nanti melakukan follow up atau ketika Anda presentasi. Orang yang bertopi merah atau topi perasaan atau intuisi ini memiliki ciri-ciri ketika dia bicara, dia akan menggunakan kata-kata ini. Menurut saya, menurut pengalaman saya, gak tahu kenapa ya, saya merasa. Pernah Anda ketemu orang seperti itu? Anda pinjamkan paket info, kemudian ketika ngambil, gimana Mbak sudah dipelajari? Menurut saya kok ini agak sulit. Gak tahu ya kenapa ya, kok saya gak suka sama network marketing. Betul kan? Kelemahannya adalah cepat dalam mengambil keputusan. Tipe yang intuisi tadi. B, kelemahannya sering tidak akurat bila kita belum cukup ahli dengan pengalaman ini. Seharusnya kita menggunakan cara berpikir ini apabila kita memang ahlinya dan tidak punya waktu lagi untuk mempertimbangkan. Bila belum menguasai masalahnya atau bukan ahlinya serta masih ada waktu, lebih baik kita cari data serta pendapat para ahlinya. Kemudian yang kedua, topi kuning, yaitu topi positif. Warna kuning umumnya kalau digambarkan buah, artinya matang, masak. Cara ini adalah positive thinking. Mencari sesuatu dari sisi positifnya dari semua hal, seperti manfaat, hasil, dan apa yang akan diinginkan dari hal tersebut. Kelebihan orang yang positive thinking, ya. Kelebihannya jadi lebih percaya diri dan lebih berani untuk bertindak. B, kelemahannya tidak waspada, ceroboh. Ternyata orang yang positive thinking itu gampang ceroboh. Dan celakanya gampang dirayu. Kalau saya yang penting itu positive thinking aja Pak, ya ketipu terus, di PHP terus, ya kan? Ya, kelebihannya topik kuning. Kelebihannya jadi lebih percaya diri dan lebih berani bertindak. Cuman kelemahannya orang yang positive thinking adalah tidak waspada, tidak mempertimbangkan kemungkinan negatif yang ada, mengabaikan pendapat orang yang negatif. Maka solusinya tetap waspada dan mempertimbangkan data, pengalaman, pendapat ahlinya, serta alternatif-alternatif atau keputusan yang masing-masing memiliki dampak atau memiliki efek negatif dari positifnya tadi. Jadi orang yang paling sering ketipu adalah orang yang positive thinking. Di PHP itu orang yang positive thinking. Empat, topi hitam. Topi hitam melambangkan topi negatif atau cara berpikir negatif. Mewakili kegelapan dan menghakimi, ya.
dan cara berpikirnya sangat negatif. Kelemahan orang yang hanya menggunakan cara berpikir ala topi kuning ini, oh ya, mereka biasanya berpikir kritis dan mempertimbangkan risiko, takut rugi. Kelemahan orang yang hanya menggunakan cara berpikir si topi hitam atau negatif, ini kelebihannya dulu. A, kelebihannya lebih waspada dan lebih hati-hati. B, kelemahannya jadi tidak berani bertindak. C, solusinya setelah kita menimbang. Ya, setelah kita menimbang. Untuk merekrut orang yang berpikir negatif perlu ditimbangkan. Bagaimana caranya? Besar kecilnya efek negatifnya. Orang positif thinking itu memiliki dampak ketika diajak ke pertemuan, itu ada dampaknya. Tapi orang yang negatif itu dampaknya luar biasa. Itu kadar negatifnya seperti apa? Solusinya adalah setelah kita menimbang besar kecilnya dari efek berpikir negatifnya tadi itu, atau tindakan negatif dia tadi. Besar kecil kemungkinannya terjadi. Harus atau tidak harus melakukan hal ini? Bila jawabannya harus, maka kita harus bertanya lagi. A, supaya kemungkinan negatif terjadinya menjadi kecil atau semakin kecil, apa yang harus kita lakukan? B, supaya kemungkinan berhasilnya tinggi, apa yang harus saya lakukan? Kalau kita hanya berpikir negatif, kita tidak akan segera take action. Dua pertanyaan terakhir di atas, cara berpikir topi hitam tidak menghentikan kita, melainkan membuat kita lebih hati-hati dan tetap take action. Hati-hati boleh, takut boleh, tapi tetap harus take action. Sehingga kemungkinan sukses jauh lebih besar daripada tidak menggunakan cara berpikir hitam, berpikir topi hitam. Banyak tahu teman-teman itu sampai join NASA 1 atau 2 tahun itu untuk ikut seminar saja kayaknya berat sekali. Mikir sekali. Takut nanti di Jogja nggak punya siapa-siapa. Takut nggak punya teman. Betul kan? Takut nanti dimarahi. Takut nanti nggak nyambung. Sekarang topi hijau. Topi hijau adalah topi kreativitas. Topi kreativitas adalah berpikir mencari alternatif dari banyak cara. Dengan cara berpikir topi hijau, pilihan bukan hanya A, B, atau C. Tetapi, cara berpikir topi hijau atau cara berpikir kreatif, bisa jadi pilihannya ada A, B, C, D, maupun E. Apapun yang terpenting menjadi pilihan terbaik, misalkan pilihan A dengan syarat, pilihan B dengan syarat, atau pilih A terlebih dahulu sampai suatu waktu menggunakan pilihan B. Bahkan hari ini saya menggunakan caranya B, tapi besok pelaksanaannya saya pakai C. Mencari alternatif-alternatif lainnya atau cara lain disebut dengan lateral thinking. Lateral thinking atau berpikir menyamping, bukan menyimpang, tapi menyamping. A, kelebihannya tidak terjebak. Ya, tidak terjebak dengan satu atau dua alternatif saja. Keputusan menjadi lebih kreatif dan jauh lebih cepat menghasilkan. B, kelemahannya jadi agak lama, bahkan bingung, karena kebanyakan pilihan. Sering tahu Anda ketemu dengan orang yang, menurut kamu gimana sih? Kalau kamu jadi aku gimana? Pernah ya ketemu orang seperti itu ya? Solusinya, sebelum meeting siapkan segala alternatif dan konsekuensinya. 6.
topi biru. Topi biru adalah tipe kontrol. Adalah cara berpikir yang fokus pada urutan-urutan dalam mendesain cara berpikir yang digunakan terlebih dahulu. Ketika terlibat dalam suatu perkumpulan, topi biru ini akan mengorganisir segala sesuatu atau segala hal. Seperti memerintah topi hijau untuk mencari alternatif, menyuruh si topi putih untuk mencari data. Topi kuning cari solusi terbaik. Topi hitam antisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Setelah semuanya sudah didesain dengan baik, meminta topi merah untuk memberikan intuisi atau berkesimpulan atau mengambil keputusan. Jadi sebagai seorang leader, kita pakai topi yang mana? Bagi Anda yang mau menjadi seorang leader, Anda harus pakai topi biru. Kenapa Anda harus menjadi topi biru? Karena Anda akan punya domain si topi merah, si topi putih, si topi hitam, si topi kuning, dan si topi putih. Betul kan? Maka penting sekali nggak saya bacakan nih? Tepat sekali nggak? Oh, tepat sekali dong. Lihatlah para leader Anda. Upline-upline Anda yang peringkatnya pole manager ke atas. Mereka punya kontrol yang luar biasa, betul kan? Mereka sudah tidak mau terjebak oleh cara berpikir donen yang topinya masih amburadul. Tambahan dari Pak Tung Desemaringin, ada topi abu-abu. Ini keren nih. Topi abu-abu adalah cara berpikir secara netral dan tidak condong ke negatif ataupun positif. Contohnya, ada penundaan jam terbang pesawat. Oh, iya. Jadi tidak action. Dua pilihan buntu. Ya, berarti harus pakai topi abu-abu. Ini topi alternatif. Kalau dijelaskan dengan topi putih, data-data, orang sering tidak paham atau tidak mau tahu. Ini topi yang membingungkan ya. Oke, saya ulang. Topi abu-abu adalah cara berpikir secara netral yang tidak condong ke negatif ataupun positif. Contoh, ada penundaan jam terbang pesawat. Kalau dijelaskan dengan topi putih, orang yang tipe data, orang sering tidak paham dan tidak mau tahu. B, kalau dijelaskan oleh si topi merah, dengan tipe perasaan, orang tidak mendapatkan kepastian. Kenapa? Karena pakai perasaan. Padahal orang sudah ketinggalan pesawat ya kan, atau jam penerbangannya berubah. C, kalau dijelaskan dengan topi hitam, apa risiko terburuk orang malah menjadi takut naik pesawat? Oleh sebab itu kita dijelaskan secara topi abu-abu, yaitu pesawat. Ya, ini kalau orang di bandara. Maka untuk mengatasi problem di bandara dibutuhkan orang yang tipenya topi abu-abu. Oleh sebab itu, kita akan dijelaskan secara topi abu-abu, yaitu pesawat ditunda karena alasan teknis. Titik. Tidak ada yang ngeyel ya. Pembawa pengumuman di bandara atau pengumuman di di stasiun kereta api. Itu biasanya kalau ngomong datar begitu. Karena alasan teknis atau cuaca, keberangkatan pesawat ditunda. Dan semua orang pasti manut. Kemudian ada alternatif lain, yaitu topi polkadot. Ini Pak Tung ini ya lucu. Ada topi polkadot. Adalah cara berpikir humoris. Ya. Kita punya teman yang lucu-lucu toh. Jadi dijelaskan apa-apa maunya guyon terus.
Topi polkadot adalah cara berpikir humoris dengan melihat dari hal-hal yang lucu-lucu dulu. Seperti apa yang salah atau apa yang selebor dari masalah yang ada. Berpikir humoris itu penting, tapi banyak yang menganggap ini serangan. Oh, kok serangan? Oke, topi polkadot adalah cara berpikir humoris dengan melihat dari hal-hal yang lucu dulu. Seperti apa yang salah atau apa yang selebor dari masalah yang ada. Berpikir humoris ini penting, tapi banyak orang yang menganggap bahwa ini serangan. Selain itu perlu hati-hati juga kalau Anda punya tipe kalau Anda berpikir ala polkadot, tetapi Anda bertemu dengan orang si topi hitam. Bisa-bisa karena sikap cengengesan Anda, topi hitam yang terkesan gelap itu jadi kesal dan marah. Ada kan orang yang mikirnya tuh negatif terus sampai mau diguyoni aja malah cenderungnya itu ancaman, ya kan? Diajak guyon, maunya dihibur, malah marah-marah. Topi hitam yang terkenal gelap itu jadi kesal dan marah. Guyon terus, woi. Berpikir humoris itu penting karena membuat kita berpikir dan jauh lebih nyaman dan kreatif. Sehingga jauh lebih menyenangkan dan bisa menjernihkan pikiran. Dalam meeting perusahaan, sering terjadi pertentangan karena satu orang berpikir dengan topi kuning, sementara yang lain berpikir dengan topi hitam. Kadang ketika ada orang yang sedang berpikir negatif, yaitu berpikir kreatif, si topi hijau, atasan langsung mematikan kreativitasnya dengan mengatakan resiko-resiko terburuk. Karena si kepala sedang mengenakan topi hitam. Tanpa menimbang hal-hal positif yang mungkin saja terjadi, seperti si topi kuning. Atau sering kali pula terjadi orang langsung loncat ke keputusan hanya dengan mempertimbangkan satu topi saja. Tanpa tahu bahwa seharusnya lebih tepat menggunakan beberapa topi yang lain. Pertanyaan, apakah boleh mengajak orang yang menggunakan satu topi saja dalam mengambil keputusan? Jawabannya boleh, selama kita sudah tahu bahwa untuk permasalahan ini memang perlu satu topi cara berpikir saja. Seperti contoh cerita pesawat yang ditunda karena alasan teknis tadi. Selain itu tidak boleh. Kita tidak perlu menjelaskan secara detail topi-topi berpikir. Ya, topi-topi berpikir yang lain selain terlalu lama, terlalu basa-basi, terlalu ngemong orang, lebih baik menggunakan topi si abu-abu. Cekdel. Kalau leader Anda selalu mengatakan cara berpikir yang das-des. Cak-cek. Nah. Ya, kita tidak perlu menjelaskan secara detail dengan cara berpikir topi-topi yang lain. Selain terlalu lama, kita bisa menimbulkan panik bila dijelaskan dengan topi hitam. Karena topi hitam adalah topi ketakutan. Contoh penggunaan topi berpikir. Sebelum meeting dipakai topi biru terlebih dahulu untuk mendesain alur cara berpikir dengan tahap-tahap. Ini biasanya kalau di seminar di NASA, Anda akan melihat ketua penyelenggara. Oh sebentar, ini saya ketemu musuh saya. Bu, ini tak kasih pekerjaan. Orang-orang. Nih, ini ada orang-orang nih. Teruskan Bu, ini aku baru ngisi kelas.
Nih, 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 ini pencet ini terus. Nah, dipencet terus. Ya, saya baru ketemu musuh saya namanya orong-orong. Nah, tahapan pertama teknis menggunakan topi, ya kan? Sebelum meeting dipakai dulu topi biru. Ini kalau kemarin di FKS kan ada Pak Munir yang membuka, ya kan. Kemudian kalau di acara di Diamond Network itu ada Pak Sadikin. Kemudian nanti dijelaskan lagi oleh MC. Dan MC itu kalau di NASA itu orang yang menggunakan topi abu-abu. Topi abu-abu dan polkadot. Sebelum meeting dipakai topi biru. Silakan pakai topi biru terlebih dahulu untuk mendesain alur cara berpikir dengan tahap-tahap seperti ini. 1. Tahap pertama, topi putih. Cari dulu datanya. Kumpulkan data semaksimal mungkin. Yang langkah kedua, topi hijau. Untuk menemukan alternatif. Membahas alternatif yang ada tanpa menghakimi atau sebagai positif atau negatif terlebih dahulu. Jangan menjudge. Sebab masing-masing alternatif telah dipikirkan dan pasti ada hal yang baik yang terkandung di sana. Tahap ketiga, topi kuning. Membahas kemungkinan hasil positifnya. Yang keempat, topi hitam membahas kemungkinan hasil negatifnya atau kemungkinan buruk. Yang kelima, topi merah. Masing-masing peserta meeting boleh mengutarakan perasaan ataupun intuisinya untuk alternatif yang ada. Yang keenam, baru voting untuk mengambil keputusan. Bila terjadi kebuntuan dalam diskusi, bisa-bisa kita berpikir ala topi biru. Atau pilih topi polkadot. Pikiran humor terlebih dahulu dalam menanggapi permasalahan sehingga semua peserta menjadi sedikit lebih rileks karena mereka tertawa. Orang yang tertawa biasanya memiliki energi positif. Maka kalau Anda ikut seminar public speaking skill, di sana Anda akan dilatih teknis tertawa atau terapi tertawa. Karena ternyata selama ini tertawa kita itu tidak tulus. Ya, kita ini enggak tulus. Tertawanya itu hanya separuh, ya, separuh tertawa atau tertawanya hanya seperempat. Jadi enggak loss. Ada 4 orang menghadap 4 sisi gedung yang berbeda. Masing-masing menggunakan alat komunikasi. Si A mengatakan warna gedungnya merah nih. Si B mengatakan warna gedungnya putih nih. Si C mengatakan warna gedungnya kuning. Si D mengatakan warna gedungnya hijau. Lalu menyambung E mengatakan, salah hoi, warnanya hitam. Daripada bertengkar lebih baik A, B, C, dan E berjalan bersama dari satu sisi ke sisi yang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Ini lebih baik dalam menggunakan pola pikir Anda. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dianjurkan upline kita untuk membaca buku kan, kita disuruh membaca buku Personality Plus, ya kan? Personality Plus itu kan ada korelik, sanguinis, melankolik, plekmatis, dan hanya 4 ya. Sanguinis, melankolik, korelik, dan plekmatis. Nah, kalau kita sudah membaca buku itu, maka kalau kita sudah paham sekali dan kita
membacanya berulang-ulang dan kita bisa langsung praktek, kita akan bisa memiliki cara berpikir dari 4 orang tadi, ditambah diri kita yang netral, ditambah diri kita yang humoris. Maka jadi seperti buku tadi itu kan, yang saya bacakan tadi. Nah, ketika kita menggeluti bisnis NASA, Bapak Ibu sekalian, ingat ya, saya dulu juga pemula. Saya tidak masuk NASA langsung mendadak senior, itu tidak. Saya dulu juga pemula. Jadi ketika saya menjalankan atau saya menggeluti bisnis NASA ini kan, tentunya kita ikut semua pelatihan kan. Ada pelatihan, ada seminar, ada buku, ada macam-macam. Teknis belajar saya itu simpel sekali. Ya, teknis belajar saya itu simpel sekali. Ketika ada home sharing, posisi tubuh saya adalah orang yang sedang bahagia, orang yang sedang bergembira, orang yang seolah-olah menyambut hari Lebaran. Maka ketika mau ada acara home sharing atau ada jadwal home sharing, itu saya menanti-nanti home sharing tadi. Memang tadinya saya nggak suka yang namanya home sharing. Semakin saya tidak suka dengan home sharing, saya semakin punya alasan untuk tidak berangkat. Betul kan? Jadi pikiran saya itu negatif sekali. Untuk berangkat home sharing itu beratnya luar biasa. Padahal home sharing itu senyata-nyatanya asik sekali, betul kan? Asik sekali. Nyatanya yang berangkat itu nggak pulang-pulang kok. Contoh Anda yang setiap kali home sharing males datang. Super males. Tapi kalau Anda memaksakan diri datang ke home sharing, Anda malah tidak mau pulang. Betul apa betul? Dan jam yang paling Anda benci adalah di home sharing itu adalah jam ketika mau foto-foto. Kemudian Anda duduk berjajar atau berdiri berjajar sambil ngomong, semangat pagi, NASA, luar biasa, kita semuanya pasti bisa. Itu kan momentum di mana Anda paling benci kan? Betul kan? Padahal sebelum Anda berangkat, Anda malesnya luar biasa. Mau berangkat tuh males, apalagi kalau hujan. Wah. Tapi begitu Anda tidak berangkat, Anda puas. Yes, aku nggak jadi berangkat, aku bisa nonton TV. Tapi ketika Anda nonton TV atau Anda melakukan aktivitas yang lain selain home sharing tadi, ada perasaan dosa. Betul. Ada perasaan nggak enak. Ada perasaan aneh, puas tapi aneh. Puas tapi merasa berdosa. Merasa ada sesuatu yang ada, misalkan seperti kalau kita mencuci baju warnanya putih, itu masih ada noda baru. Dan Anda cuci nggak bersih-bersih itu. Sama saya dulu pun juga iya. Ketika tidak jadi berangkat, rasanya itu senang sekali. Alhamdulillah aku nggak jadi berangkat. Aku sudah ngibulin upline-ku. Dengan alasanku yang luar biasanya, upline-ku menyatakan, ya, enggak apa-apa. Aku bisa mengalahkan argumen upline-ku untuk tidak berangkat home sharing. Dan saya senang sekali ngibulin upline saya itu. Meskipun 5 menit kemudian rasa puas itu hanya tahannya 5 menit. Selebihnya itu penyesalan. Kayak apa ya home sharingnya ya? Kok sampai di mana-mana kok orang menceritakan home sharing itu ada apa itu? Nah, akhirnya saya ikut home sharing. Dengan tanpa sengaja saya ikut home sharing. Dan ternyata betul, home sharing itu yang tadinya dilaksanakan 1 jam. Ya, 1 jam. Itu rasanya 1 jam itu rasanya kayak 5 menit. Siapa di antara Anda yang pernah nonton sepak bola? Pertandingan sepak bola itu semuanya jamnya sama. 2 kali 45 menit. Tapi kalau yang main itu kesebelasan klub Indonesia lawan Indonesia, 45 menit kali 2, itu rasanya kayak 2 tahun.
Lama sekali. Tapi kalau Anda nonton yang main itu Real Madrid melawan AC Milan, atau Real Madrid melawan Barcelona, atau MU melawan Chelsea, atau MU melawan Juventus, itu 1,5 jam atau 45 menit kalikan 2, itu rasanya kayak 20 menit. Rasanya kayak cepat sekali. Karena saking menariknya permainan itu. Anda pernah nonton acara itu yang pemilihan komika ya. Kalau yang tampil itu si Dodit Mulyanto, waktu 5 menit itu rasanya kayak semenit. Tapi kalau penampilnya itu jelek, waktu 5 menit rasanya kayak 5 jam. Betul kan? Sama dengan apa yang saya rasakan ketika saya datang ke home sharing, itu pertama kali saya nggak menghargai. Saya masih pakai celana bolong-bolong, saya masih pakai pakai kaos oblong. Dan begitu di home sharing, ternyata si pemateri tadi malah memilih orang yang pakaiannya paling aneh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat ya, dulu ketika kita di sekolah itu, ya ketika kita sekolah, murid yang paling terkenal di sekolah itu yang seperti apa sih? Murid yang paling terkenal di sekolahan itu yang seperti apa? Apakah yang pinter banget? Tidak. Bukan yang pinter banget, yang diingat itu bukan yang pinter banget. Yang diingat adalah yang paling goblok. Yang paling goblok, yang kedua paling nakal. Urutan ketiga baru yang paling pinter. Betul kan? Yang paling diingat itu enggak hanya oleh Anda, tapi yang diingat oleh semua guru itu yang paling nakal. Nah, ketika saya SMP, saya itu pinter banget ya enggak, bodoh banget ya enggak. Saya tuh pinter banget enggak, bodoh banget juga enggak, nakal juga enggak. Tapi saya sangat terkenal di sekolah itu karena saya punya alternatif lain. Saya adalah anak yang tidak masuk sekolah paling lama. Seminggu nggak masuk. Besok masuk 2 hari, 3 minggu nggak masuk. Masuk 5 hari, tetapi kemudian 3 bulan nggak masuk. Akhirnya semua yang paling terkenal tadi saya patahkan. Jadi orang yang paling terkenal di SMP Negeri Gondowulung itu Sindu. Gara-gara setiap minggu pasti tidak masuk. Padahal saya tidak nakal. Saya juga tidak paling pinter. Saya bukan orang yang paling goblok, bukan. Saking terkenalnya saya, sampai satu kelas itu nengok ke pasar burung saya. 1 minggu kemudian, 1 angkatan nengok ke pasar burung saya. 2 minggu kemudian, 1 sekolahan nengok saya di pasar burung saya. Saking terkenalnya. Karena terkenal, itu hanya dikenal, tapi nggak mungkin disamperin, betul kan? Dan saya bisa memecahkan rekor itu. Nah, ketika saya menjalankan binasa, begitu saya datang ke home sharing, pakaian saya itu paling aneh, paling nggak mutu, paling nggak mencerminkan pebisnis. Ternyata oleh si pemateri saya disuruh maju. Alhamdulillah Bapak Ibu, malam hari ini kita beruntung sekali karena malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu dukunnya NASA. Mas Hindu silahkan maju ke depan. Orang paling ambiar seperti saya, rambut saya juga gondrong, ya kan? Terus penampilan saya dukun banget. Oleh Pak Adi disuruh maju. Begitu maju, Mas Hindu, ini teman-teman kepengen mendengarkan langsung cerita Anda kok bisa menjual lecithin, kok bisa 20 botol per hari, NBP 20, Royal Jelly juga 20, SBMN bahkan 50 piece per hari. Ini teman-teman ini pengen denger ini. Gimana sih caranya?
Nah, otomatis saya presentasi kan. Saya menceritakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. Baik teman-teman semuanya, nama saya Sindu Sugito. Tepatnya dari Desa Tegal Tamanan Banguntapan Bantul. Sponsor saya Bapak Yuli Eko Nugroho. Dan pada malam hari ini saya mau cerita tentang bagaimana sih caranya saya bisa menjual 20 paket kesehatan setiap hari. Saya cerita. Begitu saya ngomong, seharusnya saya dikasih ngomong itu hanya 5 menit, nggak nyampe 5 menit. Tapi begitu saya ngomong, tanpa terasa sudah setengah jam. Dan akhirnya ketemu polanya. Cara belajar yang baik, cara belajar yang tepat versi saya adalah terjun langsung. Apapun kondisi kita harus ambyur. Pelatih ibaratnya adalah melatih orang yang belajar renang. Maka kalau kita belajar renang, bisa nggak kita di pinggir kolam? Bisa. Dapat apa? Yang belajar apanya? Matanya. Tapi kalau ambyur pure, kita dapat apa? Kita dapat selamat. Kita dapat selamat karena kita berhasil tidak tenggelam. Begitu ambyur, begitu pelatih kita mengatakan, silakan berenang, ambyur saja, pure. Begitu tubuh kita sudah ambyur ke kolam renang, secara refleks tangan kaki kita bergerak. Betul kan? Ternyata begitu kita bergerak, posisi kepala kita tetap di atas air. Sehingga kita tetap bisa bernapas. Kalau kita tetap bergerak terus, lama-lama sampai pinggir. Begitu sampai pinggir, kita kemudian mencoba untuk mentas. Keluar dari kolam renang tadi. Setelah kita di pinggir, kita sudah mentas, kita sudah keluar dari kolam renang, baru kemudian kita tahu, oh begini toh caranya berenang. Ternyata berenang itu hanya menggerakkan kaki dan menggerakkan tangan secara refleks dan tahu-tahu selamat. Setelah selamat, saya baru tahu manfaat renang. Manfaat renang adalah teknis supaya tidak tenggelam. Sehingga basah, ya saya basah. Takut, oh iya. Karena tenggelam itu pasti mati. Orang yang tenggelam itu pasti mati, nggak mungkin tidak, pasti mati. Tapi karena bergerak, akhirnya nggak jadi tenggelam. Begitu mentas, kemudian saya baru tahu teorinya. Oh, teori berenang itu begini, nyemplung saja, gerakkan tangan kaki sampai ke pinggir, dan besok ulangi lagi. Hebat ya, akhirnya saya jadi tahu gaya punggung, tahu gaya dada, tahu gaya kupu-kupu. Bahkan tanpa bergerak pun ya, tanpa menggerakkan tangan, hanya menggerakkan ujung kaki saja, saya tetap bisa berenang. Bahkan sekarang ini, tanpa bergerak tangan maupun kaki, saya bisa ngambang. Begitu nyemplung nanti lama-lama berkembang sendiri. Begitu nyemplung lama-lama berkembang sendiri. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita di bisnis NASA, cara belajar di bisnis NASA itu paling gampang itu begini, hanya nyemplung saja kok. Nyemplung pure di acara home sharingnya, ya nyemplung aja. Kemudian ketika di NDO, apa yang saya lakukan? Saya belajar seolah-olah saya akan menjadi pembicara. Di NDO, saya belajar untuk jadi pembicara, bukan untuk tahu. Saya belajar untuk menjadi pembawa materi.
bukan sekedar tahu. Apalagi hanya cari pengalaman. Ingat, di bisnis ini kita cari peringkat, kita cari penghasilan, nggak cari pengalaman toh. Betul kan? Jadi teknik saya untuk belajar membaca buku, baca keras-keras, paling ampuh kalau pinjam telinga orang lain. Saya baca keras-keras, dia dengar, kemudian saya tanya, tahu maksudnya? Tahu maksud yang saya baca tadi? Tahu, alhamdulillah kalau tahu. Berarti yang baca satu orang, tapi ada dua orang yang tahu. Bagaimana kalau besok saya baca buku di home sharing? Yang baca buku satu orang, pesertanya ada 20. Satu orang yang baca, ada 21 orang yang tahu. Coba kalau itu diduplikasi, wah serem sekali. Betul kan? Kalau dulu saya menjual 20 botol 20 paket kesehatan itu gampang dulu. Tapi sekarang saya sudah tidak menjual itu. Tetapi sekarang ada ribuan botol terjual setiap bulannya. Nah, bahkan bukan setiap bulannya, setiap minggunya. Bahkan saya yakin besok suatu saat setiap hari akan terjual jutaan botol. Jadi teknis belajar di Binasa adalah ambyur. Ambyur itu totalitas. Jangan sekali-sekali belajar di seminar itu malah Anda menjadi peserta. Belajar di seminar malah ingat anak, ingat suami, ingat istri, ingat tagihan. Kalau seperti itu Anda tidak belajar. Tapi kalau Anda belajar di seminar, Anda kepengen menjadi pembicara, meskipun Anda di sana hanya 2 jam. Seminarnya 1 hari, tapi Anda di sana hanya 2 jam. 2 jam itu sudah cukup bagi Anda untuk menjadi pembicara. Tapi biasanya ketika impian Anda ikut seminar untuk menjadi pembicara, biasanya Anda akan tahan sampai acara bubar. Karena seperti tadi ketika Anda berangkat ke home sharing, mau berangkat home sharing itu beratnya luar biasa, tapi begitu home sharing hampir bubar, Anda orang yang paling sedih. Dan yang paling sedih adalah ketika Anda harus pulang dari acara seminar tadi. Oke, itu dulu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi, keep fighting spirit.